Bahkan di Nusantara, raja-raja itu hanya mengambil upeti. Ya, pola pikir kuno itu feodal. Pola pikir kuno itu tidak memikirkan kepentingan bersama. Salam. Ya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas perbedaan antara negara kuno dengan negara modern. Jadi negara kuno itu yang seperti apa? Negara yang kuno, ya seperti zaman dulu, nah itu negara yang dulu itu didirikan oleh raja, di mana raja dulu itu hanya membangun istana. Dia membangun istana, dia kemudian ya menaklukkan orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau kita baca beberapa buku, antara lain buku tentang pemerintahan desa nagari, tulisan Profesor Hanif Nurholis, mengutip diantaranya Sutarjo Kertohadikusumo, ya pada bab kedua itu sudah dibahas panjang lebar bagaimana sih desa zaman dulu, bagaimana pemerintahan zaman dulu. Dulu ya pada zaman dahulu kala itu hanya ada raja-raja, ya raja-raja yang membawahi atau sudah menaklukkan uh, yang menaklukkan para tuan tanah. Tuan tanah ini berkomunikasi dengan komunitas-komunitas itu, komunitas-komunitas komunal, masyarakat komunal, ya kelompok-kelompok komunal yang mereka tidak menerima atau belum tahu mengenai konsep-konsep seperti public interest. Ya, mereka tidak menerima apa-apa seperti pelayanan dari pemerintah, tidak ada. Nah, pada masa-masa modern ada public interest, ada konsep kebangsaan, ya berbeda dengan masa-masa lampau. Pada zaman dahulu, ya apalagi kalau kita melihat negara-negara uh, dulu zaman di Timur Tengah misalnya, atau di sebagian kawasan Mediterania, negara-negaranya saja menggunakan nama keluarga, ya seperti ya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, ya Daulah Utsmaniyah, Daulah ya menggunakan nama keluarga. Ya artinya jelas di situ karena menggunakan nama keluarga ya itu mereka hanya penaklukan. Ya begitu pula dengan ya berbagai kekaisaran yang entah menggunakan landasan agama atau landasan misalnya etnisitas atau primordial lainnya, ya ideologi apapun, monarki-monarki yang sifatnya absolut, ya itu tidak membahas public interest. Mereka tidak mengenal bagaimana pelayanan publik, seperti misalnya membangun public transportation, nggak ada. Mungkin ada tapi tidak sebaik ya atau ya semau-mau raja, ya bahkan di Nusantara raja-raja itu hanya mengambil upeti. Ya. Mereka mungkin bangun jalan, bangun apa, tapi mereka tidak menyediakan seperti misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan untuk rakyat, tidak. Ya, berbeda dengan negara modern. Negara modern berpikir pada pelayanan publik, pada adanya public interest karena sudah mengetahui itu. Ya. Itulah bedanya pola pikir modern dengan pola pikir kuno yang ya pola pikir kuno itu feodal. Pola pikir kuno itu tidak memikirkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat umum. Enggak, mereka berpikir ya udah jadi raja, udah cara tinggal rakyat memberikan upeti kepada raja. Tidak lebih dari itu. Hanya semata-mata rakyat memberikan upeti ya untuk makan raja dan keluarganya, tidak lain dan tidak bukan gitu. Kalaupun raja membangun jalan, membangun pelabuhan, tapi tidak untuk uh, mensejahterakan rakyat, karena rakyatnya juga cari makan sendiri, ya. Kemudian bersekolah tidak ada pendidikan, bahkan pendidikan itu ya semata-mata untuk paling orang-orang yang memang memiliki kedudukan, mereka yang diajari, dididik, ya bisa dibayangkan seperti apa zaman dahulu. Ya, tidak semua orang bisa membaca dan menulis. Tidak semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya yang baik, ya
seperti saat ini. Nah, kalau saat sekarang ini adalah pada masa-masa modern ya. Kapan sih modern? Modern dimulai dari eh, ada revolusi Prancis, ada ditemukannya mesin uap, revolusi industri, ya. Kemudian berlanjut ya revolusi Amerika Serikat sampai kemudian gerakan-gerakan demokrasi di abad-abad belakangan nih sejak abad 18 eh, sehingga 19, 20 dan sekarang ini inilah masa-masa modern. Tidak dilihat semata-mata dari hal yang fisikal yang seperti ada handphone, ada mobil, ya. Tapi lebih dari itu, modern itu dari pola pikir kita modern. Pola pikir modern ya adalah pola pikir yang tidak feodal, tapi pola pikir yang berbicara egalitarianism, berbicara tentang equality, berbicara tentang equity. Ya, bicara pelayanan publik yang baik. Apa sih pelayanan publik? Pelayanan publik itu ya negara menyediakan barang dan jasa publik. Itulah negara modern. Memberikan barang dan jasa publik berupa misalnya transportasi publik yang baik. Ada kita lihat sekarang ada misalnya di DKI Jakarta punya Transjakarta, punya MRT, LRT, punya KRL, itu ya transportasi publik. Di negara-negara lain ada metro atau subway, ya. Itulah transportasi publik, pelayanan di bidang transportasi publik, ya. Kemudian trotoarnya bagus, enak dipakai untuk jalan kaki. Tidak kita sedang di trotoar tiba-tiba ada orang pakai ya sepeda motor main jalan saja ya menyenggol kita sedang jalan kaki. Tidak begitu. Tidak ada terjadi seperti itu di negara yang modern. Pola pikirnya modern. Pola pikir modern itu tidak memandang seseorang dari apa yang dimiliki, tapi memandang seseorang dari apa bisanya dia. Bisa apa sih? Ya. Misalnya, oh Bang Imat bisa apa? Oh Bang Imat ya ini itu bisa, ya. Misalnya, ya oh Bang Imat pandai menulis, menganalisis, nah, itu yang dipahami, ya. Tidak dengan melihat, oh dia siapa sih? Oh dia anak seorang raja. Wah, oh tuh dia siapa? Oh dia anak seorang petani. Oh dia anak seorang nelayan. Tidak seperti itu, karena sudah modern, bukan feodal lagi, bukan lagi melihat oh orang tuanya cuman eh, babu kacung. Itu sudah tidak terjadi di negara modern. Berarti kalau negara yang masih seperti itu, ya masyarakat yang masih seperti itu masyarakat kuno, bukan masyarakat modern. Jadi modern ya ketika pola pikirnya sudah tidak lagi berpatokan pada hal-hal yang feudalistik berdasarkan strata apa yang dimiliki. Nah, perbedaannya negara maju dengan negara modern ya jelas terlihat dari pola, ya, kemudian perhatian negara terhadap public interest, ya. Gimana sih masyarakatnya, struktur sosialnya, bagaimana sih negara itu memperhatikan public interest atau tidak? Kalau negaranya hanya pejabat-pejabatnya hanya memperkaya diri sendiri, itu bukan negara modern, itu negara kuno, ya. Walaupun dia pakai mobil, pakai pesawat terbang, tapi kalau sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan memperkaya dirinya sendiri, itu berarti pemerintahan negara kuno, ya. Tidak melihat dari pesawat terbang, tidak melihat dari mobil, tapi melihat dari bagaimana mereka itu menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan publik, barang dan jasa publik atau tidak. Ya, kalau rakyat untuk biaya berobat tidak bisa, ya, untuk pendidikan ya terseok-seok, maka itu negara kuno, belum negara modern. Kalau negara modern ya tidak seperti itu. Jadi disitulah letak perbedaannya adalah pada perhatian terhadap public interest, yaitu pertama, kedua perhatian pada konsep-konsep kebebasan, equality, equity, ya kan, keadilan, ya, bahwa manusia dilihat bukan dari anak siapa, ya, atau tinggalnya di mana, ya, atau dia punya apa,
Tidak, tapi manusia dilihat dari dia bisa berkontribusi apa. Karena itulah tanda-tandanya manusia modern, bukan manusia kuno.